Informasi selanjutnya, pemirsa, Timnas Indonesia menggelar laga internal penuh tensi tinggi saat melanjutkan pemusatan latihan menjelang Piala AFF 2026 di Stadion Madia, Senayan, Jakarta. Ngambil sekuen dulu Pak, ngambil sekuen Pak. Sesi ini terasa spesial karena dihadiri ratusan supporter undangan yang memadati stadion. Pemusatan latihan berlangsung sejak pagi hingga siang melibatkan 28 pemain, terdiri dari 23 pemain inti dan 5 pemain undangan. Laga internal ini menjadi penutup rangkaian pemusatan latihan periode Mei. Piala AFF 2026 dijadwalkan berlangsung pada 24 Juli hingga 26 Agustus mendatang. Sementara itu, Timnas Oman yang akan menjadi lawan Timnas Indonesia dalam FIFA Matchday Jumat mendatang sudah tiba di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Anak asuh John Hartman akan menghadapi Oman di Stadion Gelora Bung Karno Jumat malam. Mayoritas pemain yang dibawa pelatih Oman asal Maroko, Tarik Sektiou, memanggil kombinasi pemain senior dan beberapa pemain yang tampil konsisten bersama klub masing-masing. Bagi Indonesia, laga melawan Oman Jumat malam menjadi kesempatan penting menguji konsistensi permainan Garuda melawan negara Timur Tengah. Sore pemirsa, pejuang Houthi di Yaman berhasil menembak jatuh drone canggih Amerika Serikat MQ-9 Reaper. Inilah momen saat MQ-9 Reaper, drone milik Amerika Serikat, berhasil ditembak jatuh oleh pejuang Houthi di Provinsi Marib, Yaman. Drone canggih Amerika Serikat ini diketahui memiliki nilai seharga 30 juta US dollar. Serangan udara Israel dilaporkan kembali terjadi di kota Gaza. Akibatnya 1 orang tewas dan sejumlah lainnya luka-luka. Pesawat tempur Israel dilaporkan menyerang sekelompok warga Palestina di Gaza. Menurut laporan awal, 1 orang dinyatakan meninggal dunia. Sementara itu beberapa orang lainnya mengalami luka-luka. Serangan tersebut terjadi di tengah gencatan senjata yang masih berlangsung. Pemirsa, seorang anak Palestina diduga dipaksa mengangkat bendera Palestina untuk direkam oleh tentara Zionis Israel. Tentara Israel tersebut juga meletakkan sebuah senjata di depan anak itu saat proses perekaman video. Nampak seorang anak Palestina dipaksa memegang bendera Palestina dengan sebuah senjata diletakkan di hadapannya untuk direkam oleh tentara Israel. Peristiwa itu terjadi saat pasukan Israel melakukan penggerebekan di wilayah Beit Umar Utara, Hebron, tepi barat. Hingga kini belum ada tanggapan resmi dari militer Israel terkait video tersebut. Namun rekaman itu beredar luas dan memicu sorotan publik serta kecaman dari warganet. Para relawan Global Sumut Flotilla resmi melaporkan petinggi militer dan politik Israel ke Mahkamah Pidana Internasional ICC. Israel dilaporkan atas dugaan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan, termasuk terkait pencegatan paksa kapal misi kemanusiaan menuju Gaza. Tim hukum dan relawan misi kemanusiaan Global Sumut Flotilla resmi membawa dugaan kejahatan perang yang dilakukan Israel ke Mahkamah Pidana Internasional ICC.
Laporan ini menuduh komandan militer serta pejabat politik tertinggi Israel melakukan kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan, penyiksaan hingga tindakan yang berkaitan dengan genosida. Tuduhan ini juga berkaitan dengan pencegatan dan penyerangan terhadap kapal-kapal yang tergabung dalam armada Global Summit Flotilla saat menjalankan misi kemanusiaan menuju jalur Gaza. Militer Israel juga diduga melakukan penculikan, penyiksaan, hingga kekerasan seksual terhadap para aktivis Global Summit Flotilla yang ditahan usai kapalnya dicegat. Dalam pernyataannya, tim Global Summit Flotilla menegaskan bahwa kasus ini bukan hanya menyangkut para peserta misi mereka, melainkan mewakili ribuan warga Palestina yang selama bertahun-tahun menghadapi kekerasan dan pelanggaran HAM oleh Israel. Koalisi Global Summit Flotilla juga mendesak dilakukannya investigasi internasional yang independen terhadap tindakan Israel. GSF juga menyerukan embargo senjata secara menyeluruh, pemulihan korban, serta tanggung jawab hukum terhadap pihak-pihak yang memerintahkan, melaksanakan, maupun memfasilitasi serangan tersebut. Mereka juga meminta seluruh negara anggota Statuta Roma untuk segera merujuk kasus ini ke ICC guna mempercepat proses hukum internasional. UNICEF memperingatkan bahwa rencana Israel untuk menguasai 70% wilayah jalur Gaza secara dramatis makin memperburuk krisis kesehatan yang dihadapi anak-anak. Peringatan itu disampaikan di tengah serangan udara Israel meskipun gencatan senjata Oktober 2025 secara resmi masih berlaku. UNICEF melaporkan krisis kemanusiaan di Gaza telah mencapai titik paling mengkhawatirkan, di mana lebih dari 1,1 juta anak membutuhkan perlindungan dan dukungan psikososial segera. Mereka terjebak dalam kondisi sangat memprihatinkan. Salah satunya sulitnya akses warga mendapatkan air bersih, buruknya sanitasi di Gaza, serta layanan kesehatan yang seharusnya tidak menjadi syarat bagi anak manapun dan dimanapun, serta ancaman kelaparan hingga beragam penyakit mematikan. UNICEF secara konsisten terus mendesak agar gencatan senjata segera direalisasikan dan meminta semua pihak untuk membuka akses kemanusiaan seluas-luasnya. كثير حالات درماتايتس وسكيبز واحنا يعني ما بنقدر نتعامل معها لانه ما في عندنا الادويه المناسبه للديزيز هذا يعني كمان غير هيك انه ما في يعني نقص الميه الهايجين الحراره الرطوبه كل عوامل بتساعد انه هاي الامراض تنتشر. Kita beralih menuju kawasan wisata di Jawa Barat saat libur panjang Idul Adha. Informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda, tetaplah di Ayu Sore.